apapun yang dia sampaikan nanti Tuhan, itu semua berasal daripada Tuhan saja, sehingga kami umat-umat Tuhan dapat mengerti dan kami dapat melakukan setiap pemberitaan firman ini di tengah-tengah kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan memberikan kami kekuatan dan dapat membangun iman percaya kami ketika iman kami sudah mulai lemah di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa ada di hadirat Tuhan. Kita bisa bersama-sama beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Mari kita buka sama-sama dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat ke-11. Yeremia pasal 29 ayat ke-11. Yang sudah menemukannya katakan amin. Yeremia pasal 29 ayat yang 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jemaat Tuhan simak dalam Alkitab masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jemaat yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mengawali pemberitaan kebenaran firman Allah tadi pagi saudara, sebelum setelah kami doa pagi sekitar 4:30 itu sampai jam 5 lewat, saya karena pagi-pagi itu bagus jaringannya saudara, bisa download apa. Jadi setiap pagi itu habis beston saya coba lihat WA dan dia lihat media sosial saya. Saya lihat satu status di sana, itu sudah statusnya dari semalam. Kalau saudara kenal Mama Angga saudara, ya, anaknya sementara koma di Balikpapan sekarang. Kecelakaan kemarin sore sampai sekarang, sampai tadi pagi belum sadar. Kecelakaan dekat-dekat 110. Bukan itu intinya saudara. Ketika saya lihat ini, captionnya begini: bantu dalam doa, anak kami Angga sementara kritis. Saya sebagai hamba Tuhan membaca itu, saya langsung bilang, Tuhan menolong Angga. Karena Angga ini murid saya saudara dulu. Dia mungkin sekarang baru mau SMA saudara. Nah, ketika saya melihat ini, hati saya kok rasa apa? Saya memberikan ayat ini saudara, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan saudara. Ketika kita menerima ayat ini saudara, dalam keadaan normal atau dalam keadaan sukacita, misalnya merayakan sesuatu, itu aman-aman saja, betul atau tidak saudara? Tapi coba ketika kita mengalami hal yang dialami oleh ibu ini saudara, terus saya kasih ayat ini, apakah bisa menjadi berkat tersendiri? Apakah itu memang ini rencana Tuhan? Atau mungkin sementara kita mengalami masalah yang pelik, krisis dalam keluarga, terus kita baca Yeremia 29 ini saudara ayat 11, apakah kita akan meyakini bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang indah saudara?
Yeremia ini merupakan, kalau bicara idola, saudara, Yeremia adalah nabi yang menjadi junjungan saya, saudara. Nabi junjungan saya secara pribadi. Ayat emas saya di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5. Aku telah membentuk engkau di dalam rahim ibumu untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu ayat emas saya, saudara. Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Kehidupan Yeremia ini kehidupan yang bukan seperti nabi-nabi pada umumnya, saudara. Dia adalah seorang nabi yang semasa hidupnya, saudara, dia mengalami tekanan, bahkan sejarah mencatat dia dirajam dengan batu oleh karena nubuatannya, saudara, di Bait Allah, saudara. Tepat di pintu gerbang Bait Allah, dia dirajam dengan batu di Tapnai Mesir, saudara. Ketika umat Israel mengungsi ke Mesir, dibawalah nabi ini, saudara, dibunuh di sana dia, saudara. Kenapa, saudara? Karena semua yang dia nubuatkan itu tidak terjadi di masa hidupnya, saudara. Semua yang dia sampaikan itu tidak pernah terjadi. Nubuatan yang dia sampaikan itu tidak pernah tergenapi, saudara. Nanti ketika dia mati, saudara, baru semua nubuatannya itu tergenapi. Artinya apa, saudara? Semasa hidupnya, saudara, ada beberapa kelompok mencap hamba Tuhan ini, pendeta ini, sebagai pembual, saudara. Banyak dari kita mungkin ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu semua sekedar kata-kata dari pendeta, saudara. Yeremia merasakan itu. Saya pun seringkali merasakan itu, saudara. Apa yang saya katakan diangkat angin lalu oleh jemaat Tuhan, oleh orang yang mendengar, biar saja, nggak masalah, saudara. Karena berdasarkan peristiwa Yeremia, ketika dia mati, saudara, semua nubuatan itu mulai digenapi satu persatu. Salah satu yang dia katakan ini yang baru kita baca tadi. Perkataan ini ditujukan kalau kita baca ayat yang pertama, saudara. Judulnya begini, diberikan judul, saudara, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel, saudara. Pada masa Yeremia menjadi nabi, ada kelompok-kelompok orang Yahudi yang ada di pembuangan di Babel. Jadi pada masa itu kerajaan Israel sementara kerajaan Yehuda sementara dalam pembuangan di Babel. Artinya ada orang yang masih di Yerusalem, ada juga yang masih ada di pembuangan, saudara. Nah, Yeremia menyampaikan firman ini, dia katakan begini, tenang saja, rancangan Tuhan bagi kamu adalah rancangan yang indah, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, saudara. Bagaimana kita mau katakan ini bukan rancangan kecelakaan sementara saya mengalami kecelakaan? Berarti, saudara, mari sama-sama kita melihat dari sudut pandang Tuhan, saudara. Berarti kecelakaan yang kita alami hari ini bukan kecelakaan di mata Tuhan, saudara. Amin. Karena Tuhan tidak akan pernah bergeser dari janjinya, saudara. Mazmur pasal 33 ayat yang ke-11 dia bilang begini, rancangan Tuhan itu tetap turun-temurun, tidak akan pernah berubah. Mazmur pasal 33 ayat yang 11. Rancangan Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Dia tidak akan pernah merubah rencananya untuk kita, saudara. Oleh sebab itu ketika mungkin hari ini saudara memasuki di mana fase, saya mengalami kemunduran secara ekonomi, saya mengalami kemunduran mungkin secara setia beribadah itu mengalami kemunduran. Pahamilah bahwa semua yang terjadi itu tidak akan pernah lepas dari rancangan Tuhan. Termasuk ketika saudara mulai mengalami gundah, saya kalau masuk ibadah begini begitu, tenang, saudara. Ketika kita sadar, kita kembali lagi kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Amin. Ayat ini tidak berhenti sampai di situ, saudara. Ayat yang ke-12 dia bilang begini, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu, saudara. Dalam rancangan Tuhan ini ada perilaku-perilaku yang muncul. Matius 7 ayat 7 bilang begini, carilah maka kamu akan menemukan, ketoklah maka pintu akan dibukakan, dan seterusnya, saudara. Matius 7 ayat 7 bilang seperti itu. Ini merupakan gambaran atau Yesus sementara menyimpulkan sebuah kalimat yang pernah disampaikan oleh Yeremia di Yeremia pasal 29 ini, saudara. Dia katakan, benar, apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini janji Tuhan, saudara. Berserulah maka Tuhan akan mendengar. Amin. Mungkin dalam kepelikan hidup kita mengalami tekanan, dalam pergaulan kita disepelekan, kita dipinggirkan, kita tidak diindahkan, kita diabaikan dalam kehidupan sosial kita. Tapi ingat, saudara, ada satu sosok yang kapanpun kita berseru, dia akan mendengarkan. Ini janjinya, saudara.
Ini janji Tuhan. Dia akan menjadi pendengar yang baik, saudara. Ketika Yesus naik ke sorga, dia bilang begini, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, saudara. Dalam bentuk apa? Dalam kapasitasnya sebagai Roh Kudus, sebagai Parakletos, saudara. Sosok yang berbicara di samping kita, menjadi konselor kita, menjadi pembimbing kita, menjadi teman bicara, saudara. Banyak orang Kristen ketika mengalami masalah, dia taruh di mana, saudara, masalahnya? Orang Kristen hari ini paling trending itu kalau ada masalah dia taruh di mana, saudara? Dia tempel di statusnya. Pak, betul atau tidak, saudara? Kita lupa ada satu sosok yang diajak bicara kapanpun dia akan mendengar, saudara. Amin. Memang kelihatan rohani. Oh Tuhan, tolong kami, Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Padahal itu sebenarnya bukan bicara kepada Tuhan, dia bicara kepada followernya, dia bicara kepada orang-orang yang lain. Supaya apa? Dengan tujuan supaya masalahnya diketahui oleh umum. Betul atau tidak, saudara? Tujuan saudara bermedia sosial apa? Supaya saudara dikenal, kan? Belakangan itu meta itu urusan belakangan. Supaya saya dikenal. Ada orang yang dalam kehidupan sehari-hari pendiam, apa segala macam, kebanyakan ngomong, tapi kalau di media sosial jor-joran dia, saudara. Dia mulai tutorial lipstick, bagaimana menggunakan lipstick. Padahal di kehidupan sebenarnya dia pendiam, malu-malu. Tapi kalau di media sosial malu-maluin, saudara. Hal yang pertama harus kita pahami, Allah berjanji apabila kita berseru, Dia akan mendengarkan. Amin. Mungkin suami di rumah, istri sudah sesak napas, sudah gelisah, banyak masalah, suami datang cuek-cuek. Karena mungkin dia, suami ini cuek-cuek, nggak mengerti perasaan perempuan. Mah, tolong bikin kopi. Kopinya dibanting di atas meja. Pak, apa kamu ini? Minum saja. Dasar suami nggak punya perasaan, nggak romantis. Istri punya masalah, kamu nggak ngomong-ngomong. Mungkin suami istri bisa terjadi clash, saudara. Istri tidak jadi pendengar yang setia, suami lebih lagi. Ada satu sosok yang siap menjadi pendengar yang setia, Allah, saudara. Amin. Yesus, dia mendengar. Saudara mau jungkir balik, saudara ngomong sambil menangis nggak jelas, Tuhan katakan bahwa air mata kita ditampung di kirbatnya Tuhan, saudara. Amin. Dia maha mendengar. Yang kedua, ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan yang selanjutnya, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Saudara, tiga hal ini disimpulkan dalam Matius 7 ayat 7. Tadi saya katakan, saudara, ketika kita berseru, datang untuk berdoa, Tuhan akan dengar kita. Ketika kita mencari Dia, Dia akan kita temukan. Dan yang terakhir adalah ketika kita bertanya dengan segenap hati, saudara. Jangan salah, saudara. Jangan bertanya untuk mencobai Tuhan. Berdoa saking mungkin terlalu dekat dengan Tuhan. Tuhan, dianggap Tuhan teman, saudara, mentang-mentang, saudara. Dengan segenap hati, Tuhan Allah yang baik. Bertanya, saudara, kita bisa bertanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan, ini keluarga saya mau dibawa kemana? Mungkin karena saudara hobi menyanyi, saudara nyanyi, mau dibawa kemana? Stop sampai di situ, saudara. Jangan sampai kita mendunia. Stop sampai di situ. Tuhan mau dibawa kemana keluarga saya? Banyak orang Kristen sakit hati kepada suami, curhat di media sosial. Sakit hati kepada tetangga, curhat di media sosial. Media sosial jadi sarana. Jangan sampai, saudara. Saya bisa pastikan hari ini 10 atau 15 tahun depan media sosial akan jadi Tuhan. Betul atau tidak, saudara? Media sosial itu sekarang ada namanya AI, saudara. Betul atau tidak? Saudara buka WA sekarang, saya izinkan saudara buka WA sementara khotbah. Di situ ada menu AI. Saudara tanya apa saja, dapat di situ. Jangan terlalu banyak curhat di media sosial, saudara. Media sosial akan tahu siapa saudara. Ketika orang lain cari, Agus itu siapa? Karena saudara terlalu banyak curhat di media sosial, betul ya Pak Budi ya? Algoritmanya masuk di sana, saudara. Saya kesini, saya adalah tipe orang pendiam. Kalau dicolek sedikit, kelupasnya besar. Itu algoritmanya masuk semua di internet. Ketika orang lain cari, dia bisa tahu cara menjatuhkan kita. Mungkin saya katakan ini sepele, saudara.
Saya tahu dari mana, saudara? Ketika saya search di internet nama saya, Agustinus Tempong Buka. Bahkan video-video yang saya private, saudara bisa mereka temukan di situ. Pokoknya semua di Google Drive, apa segala macam itu, ketemu. Ternyata saya populer juga, saudara. Jangan saudara pikir internet kerjanya cuma posting seperti itu. Semua yang tentang saudara itu terjadi di sana. Saudara tinggal di mana, mau jalan keluar rumah, saudara karena rohani saudara posting rumah. Puji Tuhan, rumah saya tinggal 1 minggu, Tuhan lindungi, jagai. Saudara pergi, malamnya pencuri masuk. Kenapa saudara? Dia tahu dari mana saudara pergi? Dari media sosial. Ada larangan itu saudara. Jangan memposting kisah perjalanan saudara. OTW Balikpapan, sehingga sebentar di rumah kopi ada orang yang niat jahat kepada saudara, mereka tahu posisi saudara. Sherlock lagi di media sosial. Tuhan jaga lindungi anak-anak kami tinggal di rumah mereka berdua sendiri. Ada orang jahat baca status saudara, habis anak-anak saudara di rumah. Banyak kejadian itu, salah satu modus operandi saudara. Kalau saudara curhat ke Tuhan, rahasia terjaga. Amin. Saudara pernah melakukan dosa apa, Tuhan gak pernah akan publikasi ke sana, saudara. Tuhan gak akan pernah bikin status. Tuhan maha mendengar. Rancangan yang dia rancangkan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Amin. Katakan itu dalam hati kita. Mungkin ada waktu-waktu tertentu kita drop. Kehidupan keluarga kita ada di bawah, kehidupan pribadi saya ada di bawah. Kita sulit untuk bangkit, tidak ada kemampuan untuk berdiri lagi, saudara. Kalau dalam bahasa populernya, bahasa pendidikan, bahasa kepemimpinan namanya resilient, saudara. Resilient, kemampuan lenting, kemampuan untuk berdiri, melenting gitu, saudara. Berdiri dan bangkit kembali lagi dengan sangat elegan situ. Itu resilient, saudara. Kemampuan itu mungkin kita tidak miliki hari ini. Kita terlalu terpuruk dalam keadaan rohani kita, terlalu terpuruk dalam keadaan sosial kita. Ingat hari ini bahwa Allah tetap setia kepada rancangannya. Mazmur 33 ayat 11 berkata bahwa rancangan Tuhan itu tetap, saudara. Tidak akan pernah berubah, saudara. Saudara mungkin pernah berubah dengan Tuhan, karena kita memang berubah-berubah. Penelitian mengatakan manusia itu berubah antara 1 sampai 5 menit itu, tiap menit itu berubah, saudara, manusia itu. Tadinya mood, sekarang nggak mood. Tadinya suka bicara, sekarang nggak suka bicara. Coba saudara lihat orang yang sementara cerewet, saudara. Terus tiba-tiba saudara tempeleng, saudara. Petas, berubah nggak dia? Berubah, itu membuktikan bahwa manusia berubah. Tapi berapa banyak orang menghina Yesus hari ini? Yesus berubah, saudara? Tiap detik Yesus dihina, tiap detik bahkan tiap milidetik Yesus dihina terus. Yesus saya tidak pernah berubah sampai hari ini, saudara. Saya berdoa, dia jawab. Saya bertanya, dia menjawab. Saya mencari, saya menemukan Yesus saya, saudara. Dia tidak pernah berubah. Sehebat apapun dia dihina, saudara. Paulus katakan begini, dengan maksud apapun Injil Kristus diberitakan, untuk itu aku sangat bersuka cita. Saudara cari ayatnya di dalam Alkitab, PR, saudara. Nanti Tuhan Yesus yang periksa. Dengan maksud apapun Injil Kristus diberitakan, untuk itu aku sangat bersuka cita. Artinya apa, saudara? Sekalipun Kristus diberitakan dengan negatif, saudara, Yesus anak haram, Yesus itu begini, kok manusia, kok Tuhan bisa mati, segala macam, Paulus tidak peduli. Yang penting Yesus diberitakan, saudara. Itu inti dari Injil, saudara. Oleh sebab itu bersuka cita ketika saudara buka YouTube, ada yang bilang Yesus itu begini. Saya ketawa, saudara. Tanpa sadar mereka memberitakan Yesus yang saya sembah, saudara. Bahkan dengan cara negatif. Dalam kehidupan sehari-hari saya kasih contoh begini. Saudara tahu, ingin jadi populer hanya 2 cara. Yang pertama jadi pahlawan, yang kedua jadi penjahat, saudara. Nggak percaya? Saudara lihat orang-orang di sekitar kita. Yang paling terkenal apa? Orang baik dan orang tidak baik. Yang kelakuannya jelek sekali dan kelakuannya baik sekali. Kalau orang meninggal biasanya kita bilang begini, kasihan ya, padahal dia baik sekali. Kalau suku saya, saudara, kalau ngomong baiknya nggak perlu baik sekali. Begini raut mukanya, padahal dia baik. Itu berarti baik sekali orangnya, saudara. Nggak perlu pakai baik sekali, baik. Kalau orang Jawa mungkin bagaimana, Pak Budi, kalau orang Jawa bilang sesuatu menekannya terlalu itu?
bagus. Sampai begitu orang Jawa, saudara. Bagus, ya kan begitu. Banyak, berarti itu sekali, saudara. Nggak perlu tambah sekali, saudara. Orang meninggal kadang, oh kasihan dia, padahal dia baik loh. Atau kok dia bisa begitu ya? Memang dunia ini semakin jahat. Cuma dua orang yang populer di dunia. Saudara populer dalam versi apa, saudara? Saya giring ke dalam hal yang rohani. Saudara bisa menjadi populer di hadapan Tuhan dan seluruh penghuni sorga hanya dengan dua cara: menjadi pendosa dan menjadi orang yang dikenan Tuhan. Cuman itu dua caranya. Saudara akan dikenal Tuhan. Gak percaya, saudara? Saudara baca kitab Ayub. Tuhan mengenal sekali Ayub. Tuhan bahkan mengenal sekali siapa itu iblis, saudara. Gampang saja, saudara ingin dikenal Tuhan, tapi bukan itu urusan dalam iman Kristen. Kita dituntut Tuhan bukan sekedar dikenal, tetapi kita dituntut Tuhan menjadi orang yang dikenan Tuhan, saudara. Amin. Orang yang dikenan, orang yang mendapat perkenanan Tuhan, orang yang mendapat tempat di hati Tuhan. Tidak banyak, saudara, orang mendapat tempat di hati Tuhan. Tidak banyak juga kita memahami rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan, mungkin hari ini kita sementara berjalan di atas onak dan duri, kita sementara berjalan di lembah yang kelam. Tapi ingat, saudara, di balik semuanya itu ada bahasa dunia bilang begini: di balik hujan ada pelangi, saudara. Saya dulu waktu nikah, saudara, ada satu, saya masih ingat, saudara, tahun ini saya puji Tuhan 10 tahun menikah. Bulan ini, saudara, tanggal 17, salah, tanggal 13, hampir lupa, saudara. Tanggal 13 kita pemberkatan, resepsi. Tanggal 23 Agustus ulang tahun saya, resepsi yang kedua. 10 tahun, saudara. 10 tahun yang lalu saya masih ingat wejangan-wejangan. Saya ingat karena itu momen spesial. Saya mau tanya, saudara, ada yang masih ingat wejangan nikah hari ini, saudara? Ada? Yang paling kesini nikah, Pak Ivan masih ingat? Masih? Bagus kakak gitu. Masih ingat? Harus diingat, saudara, itu momen sekali seumur hidup. Saya ingat ada satu wejangan begini. Kebetulan itu gembala senior kami yang memberikan pelayanan pertama kali ke kami. Dia bilang begini: memang menikah itu, katanya, seperti melihat gunung, saudara. Gunung itu dari kejauhan kelihatan biru dan indah, tapi semakin dekat, semakin kok gunung ini bentuknya seperti ini. Ketika masuk di dalam gunung itu ternyata ada jurang juga, saudara. Gunung, mendaki gunung tidak selamanya nanjak. Betul atau tidak? Siapa yang sudah mendaki gunung di sini? Ada turunannya, saudara, di gunung. Saya heran, kok mendaki gunung kita nurun? Itu ya herannya saya. Ternyata mendaki gunung itu bukan begini, saudara. Kadang-kala bencet kita lewat ke bawahnya, kita begini. Saya pernah mendaki Gunung Kelabat, saudara, 2 kali, saudara. Waktu SMP dan SMA. Kalau sekarang saya nggak bisa, saudara. Jangankan mendaki gunung, saya disuruh jalan dari sini ke sekolah itu hampir setengah paru-paru itu habis oksigennya. Seperti itu katanya menikah, tapi ketika masuk seperti itu, aplikasinya bagaimana? Mungkin hari ini dia bilang ini, mungkin hari ini Agus melihat lady masih cantik. Tapi coba 10 tahun lalu, ketika dia mulai merosot kecantikannya, apakah dia akan terlihat seperti dulu, saudara? Hari ini saya tengok istri saya, puji Tuhan, di mata saya dia masih cantik, saudara. Bapak-bapak coba lihat istri bapak hari ini. Kalau dia masih cantik, keluarga Anda terpelihara di dalam kasih karunia Tuhan. Lihat suaminya masih ganteng. Jarang suami turun gantengnya. Ketika menikah suami tambah ganteng. Betul ibu-ibu? Betul ya Bu Joshua ya? Tambah ganteng kan Pak Joshua. Saya lihat foto yang dulu, oh Pak Joshua ini tambah ganteng kayaknya. Pak Ivan gimana? Pak Jeffrey gimana? Pak siapa? Bapaknya Bintang ini gimana? Tambah ganteng kan Bu? Laki-laki jarang tambah tidak ganteng. Semakin menikah semakin terurus, semakin ganteng dia. Betul atau tidak? Ya Bu Jeffrey. Dulu Pak Jeffrey nggak seperti ini kan? Ya kan, sekarang ganteng sekali kan? Iya. Tapi ibu-ibu minta maaf, saudara. Dulu 100%, coba lihat sekarang. Wah, ini kayaknya banyak persen yang terkurang. Apalagi dia anaknya 3. Konon, saudara, saya nggak tahu itu fakta atau tidak. Ibu-ibu katanya setiap melahirkan dia mennya nambah, matanya semakin kabur.
matanya semakin kabur. Semakin nambah anak, mau dia sesar atau apa, apalagi yang lahiran normal, itu matanya semakin kabur. Dulu mungkin pakai kacamata minusnya 1, dapat anak 1, nambah terus sampai anak keberapa. Bayangkan saudara, artinya saudara, akan ada hal-hal yang membuat kita tidak menyadari bahwa rencana Tuhan itu indah saudara, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Ada banyak faktor di luar sana, banyak hal yang membuat kita kurang yakin apakah ini masih rencana Tuhan saudara. Dalam kehidupan rohani kita kadang-kala faktor-faktor di luar, masalah ke apakah itu akan membuat kita apakah masih tetap dalam rencana Tuhan. Tadi malam saya sama istri bercakap-cakap begini saudara. Bulan depan saudara, umur saya 40. Wah, saya bilang 40. Tapi puji Tuhan, saya masih kelihatan anak 17 tahun. Bukan karena apa, tinggi saya hampir seperti anak 17 tahun, 16 tahun saudara. Puji Tuhan, 40. Saya bilang gini ke istri saya, saudara pikir kami tidak berpikir untuk resign? Terpikir saudara. Saya bilang ke istri, berapa lama lagi kita bertahan? Saya sudah 40. Bayangkan kalau sudah 50 masih di sini, saudara. Setiap hari pulang pergi divisi 7, saudara. Belum lagi ibadah malam, belum lagi ada pelayanan di luar. Saya bilang saya tidak mampu. Ini saja sudah rasa-rasanya mau copot tulang belakang, saudara. Saya bilang berapa lama? Akhirnya kita menyepakati tahun, saudara. Oke, tahun. Saya tidak akan sebut sini supaya surprise kan. Jangan sampai jaga-jaga. Semua sudah pasang kuda-kuda. Jangan saudara. Kita sudah sepakat tahunnya, saudara. Sepakat. Oke, kita sepakat, serahkan ke Tuhan karena rancangan Tuhan yang paling indah. Amin. Kita doakan. Saya doakan secara pribadi, Tuhan, ini tahun saya di sini. Kalau Tuhan mau, tolong ini dipersiapkan. Saya gitu saudara. Saya tidak mampu begini. Bilang saudara, Alkitab catat kan, kita diskusi dengan Tuhan, jangan diskusi dengan tetangga saudara. Saudara diskusi hari ini, minggu depan hasil diskusi saudara sudah dipampang, dipresentasikan ke satu kampung saudara, pakai PowerPoint lagi. Diskusi dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini tahun kita sepakat tahunnya saudara. Ada nominal yang kita sepakati, ini tahunnya, rencana begini. Oke, cukup sekarang. Apa yang akan terjadi tahun itu terserah Tuhan, tapi itu rencana kita. Kita juga punya rencana, betul atau tidak? Siapa yang mau bertahan sini sampai rambut putih? Angkat tangan. Pak Budi punya rencana, saya yakin. Pak Joshua punya rencana. Mama Brigit punya rencana. Pak Jeffrey punya rencana. Pak Ivan apalagi, rencananya banyak sekali saya tahu. Iya kan Pak? Sekarang mungkin sementara berencana saudara. Papa Bintang sementara berencana, Bu Jeffrey sementara berencana. Semua kita punya rencana. Anak-anak juga punya rencana. Chelsea, Christian, Austin, Nathan, Sandra, Brigit punya rencana. Saya juga punya rencana. Kita punya rencana. Tapi ingat saudara, ada satu rencana, namanya rancangan yang indah yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan bagi kita. Amin. Boleh berencana saudara, boleh rencana apapun itu taruh di kaki Tuhan, karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Amin. Tuhan bukan memberi apa yang kita minta, tapi Tuhan memberi apa yang kita perlukan saudara. Amin. Terlalu banyak meminta, silakan. Tapi ingat, Tuhan akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta, saudara. Saudara mungkin hari ini saya kepengen minta anak 5. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak perlu 5, kamu cukup 1. Saya perlu anak kembar. Kalau saudara pernah tahu ada pendeta Edison yang pernah khotbah sini, yang badannya gede itu, dia kembar 4 saudara. Dan sampai hari ini hidup semua. Kembar 4. Laki-laki semua saudara. Itu nggak perlu 2 kali hamil lagi itu kalau seperti. Tapi mamanya meninggal melahirkan 4 ini. Saya juga dari dulu minta kembar saudara. Karena istri saya, mamanya, mertua saya kembar saudara. Wah Tuhan, saya butuh kembar. Kalau sudah dapat kembar cukup. Itu mereka 5 cukup di rumah ini. Kita punya rencana, tapi Tuhan punya rencana yang terbaik. Amin. Saudara minta ini, Tuhan kasih itu saudara. Anak-anak ini sudah mau sekolah saudara. Sudah mulai ada permintaan request saudara, saya yakin. Mama, kalau sudah mau sekolah, nanti ini ya, apalagi mereka lihat di YouTube saudara. Oh ini ya. Telinga saya sudah full di rumah saudara. Inilah itulah. Wah, cuma saya bilang ini, nanti kalau ada uang lebih,
Padahal nggak boleh bilang nggak ada uang, saudara, hati-hati. Nggak ada uang, tapi anak-anak cerdas, saudara. Nggak ada uang kok kita makan terus tiap hari, es krim terus, katanya nggak ada uang. Anak-anak sudah pintar. Coba uang es krim itu dikumpulkan beli sepatu saya. Oh, mereka pintar, saudara. Jangan bilang nggak ada uang. Bilang aja nanti kalau ada uang lebih, karena uang dipakai untuk semua. Rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kita. Lihat keluarga kita hari ini, sementara terpuruk, ingat masih ada Tuhan yang mau mendengar, yang Dia siap ditemukan, bahkan Dia siap diajak bicara, saudara. Tuhan kita Tuhan yang dekat, bukan Tuhan yang jauh. Tuhan kita itu memahami bagaimana hidup manusia. Dia pernah jadi manusia. Satu-satunya Tuhan yang komplit menjalani kehidupan manusia itu Yesus. Dia lahir, dia tumbuh menjadi pemuda, menjadi orang dewasa yang luar biasa, menjadi orang dewasa yang jadi teladan. Kemudian dia mati, saudara, dan dia bangkit. Ini merupakan siklus kehidupan manusia, saudara. Alkitab catat, karena Yesus itu bangkit, maka kita pun akan bangkit, saudara. Jadi orang Kristen tidak boleh bilang begini, ketika kita mati selesai semua perkara. Tidak. Yesus memberikan contoh bahwa begitu kehidupan manusia, lahir, hidup, mati, dan bangkit. Itulah kehidupan orang Kristen. Kita tidak perlu jauh-jauh berteologi, saudara. Jangan saudara pikir ketika saudara hidup puas-puas saja, jalani hidup pokoknya bikin dosa, kalau mati selesai. Tidak, saudara. Kehidupan kita ketika kita mati, kita akan masuk ke pintu selanjutnya. Entah itu kematian yang kedua atau kehidupan yang kedua, itu urusan Tuhan, saudara. Yang perlu kita lakukan hari ini, kita hidup dalam rencana Tuhan. Alkitab katakan, dan aku akan memuliakan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara saya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan kepada bangsa Israel, Dia akan mengembalikan mereka dari Babel dan mengembalikan lagi ke Yerusalem menjadi satu bangsa yang kita kenal hari ini, saudara. Telah digenapi. Amin. Tuntas janji Tuhan. Hari ini kita tinggal menunggu kegenapan janji Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Tunggu sambil menunggu, kita tetap setia. Ada satu perumpamaan dalam Alkitab, yaitu perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mereka itu sama-sama tahu kapan Tuhan itu datang, mempelai itu datang. Mereka sama-sama tahu kapan Dia datang. Mereka sama-sama merias diri bersama, mempersiapkan diri bersama. Tapi satu yang mereka lupa, saudara, mereka lupa mempersiapkan minyak untuk pelita mereka, saudara. Saya tidak akan menafsirkan banyak, saudara, tapi minyak ini berbicara tentang persediaan, saudara, tentang pikiran yang inovatif, pikiran yang melihat ke depan. Dia tahu, dia berpikir bahwa mempelai ini bisa saja terlambat, dia datang tidak tepat waktu, maka saya harus punya cadangan. Ini yang harus ada dalam mindset orang Kristen, saudara. Banyak hamba Tuhan menafsir ayat ini seperti minyak itu bicara tentang ini. Bukan, saudara. Peristiwa tentang gadis bijaksana dan bodoh ini berbicara tentang bagaimana sosok orang Kristen yang mampu melihat zaman, yang mampu melihat keadaan, dan mampu mempersiapkan diri dengan bekal-bekal rohaninya, saudara, supaya dia siap datang menyambut Tuhan pada kali yang kedua, saudara. Kedatangan Tuhan bisa datang dalam dua bentuk, saudara. Sekarang atau nanti, saudara. Sekarang kapan, saudara? Ketika kita mati, itu kedatangan Tuhan untuk kita secara pribadi. Kedatangan yang kedua secara universal, yaitu ketika Tuhan datang di awan-awan menjemput semua orang percaya, itu namanya hari kiamat, saudara. Kita tidak tahu kapan Tuhan jemput kita secara personal, kapan kita mati. Kita tidak tahu, saudara. Ada pendeta dulu, pendeta sendiri sementara doa berkat, angkat tangan dia memberkati jemaat. Ketika dia amin, saudara, dia pingsan dan meninggal di atas mimbar. Ada pendeta sementara berkhotbah, saya juga tidak tahu, tiba-tiba meninggal. Ada sementara ada sopir Balikpapan kemarin yang viral itu, dia bawa mobil, dia minta istirahat sebentar, meninggal, saudara, dia. Kita tidak tahu kapan peristiwa itu akan datang, kapan Tuhan akan datang secara pribadi. Yang kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada rancangan Tuhan yang indah. Amin.
Ada rancangan Tuhan yang indah dan luar biasa untuk kita semua. Kebenaran firman Allah saya tibakan di sini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita, dapat memberi sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menerangkan lebih lanjut tentang firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan